Pendidikan dan pengetahuan itu luas dan tidak hanya selebar apa yang kamu lihat. Dunia ini pun terlalu luas. Jadi berhenti merasa paling pintar dan paling benar, karena hak menentukan itu hanya milik sang pencipta, bukan milik komentator di halaman komen. Kami sangat tertarik dengan sebuah kata, yaitu mantra. Pasti di kepala kalian mantra adalah sebuah kata negatif yang berhubungan dengan klinik, jin, setan, santet, dan lain-lain sebagainya. Oke, kali ini kami jelaskan. Mantra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu man, yang artinya adalah pikiran, dan tra adalah pembebasan. Jadi mantra adalah kegiatan dalam proses membebaskan pikiran. Jadi mantra bukan untuk golongan biasa, bukan untuk kalangan biasa. Hanya kalangan khusus yang memiliki koneksi dan kedekatan dengan sang pemilik kekuasaan. Dari segi bentuk, mantra sebenarnya bisa digolongkan ke dalam bentuk puisi bebas yang tidak terikat dengan aspek rima, baris, dan jumlah kata dalam setiap baris. Kenapa saya harus bahas ini? Karena kami sudah terlalu lelah dengan sebagian orang yang sibuk merusak definisi kata mantra yang sebenarnya. Hal yang sama juga terjadi dengan kata dukun di negeri ini. Belum lagi kalau kita bahas posisi kemenyan yang dulu sangat agung diposisioningkan sebagai sesuatu yang negatif hari ini. Ini masalah pemahamanmu saja. Lagi-lagi, please kalian cari tahu dulu sebelum kalian menjudge sesuatu. Bahkan don't judge, itu bukan hakmu. Ini baru mantra. Kalian pernah dengar yantra? Atau kalian pernah dengar tantra? Lalu akan ada sebagian orang yang akan bilang, itu kan Hindu. Ayo dong, please banget, Hindu itu apa sih? Coba kalian logikakan dan jawab pertanyaan saya di halaman komen. Kenapa Hindu di Bali dan Hindu di India berbeda? Kenapa di semua prasasti kita rata-rata menggunakan Sanskerta? Ini yang disebut dengan logika. Ketika kepalamu tidak terhalang oleh dogma, maka kepalamu akan berpikir liar dan di luar dari kotak-kotak standarisasi. Jadi sudah paham dengan mantra? Biasanya mantra akan bekerja efektif dengan yantra. Saya ambil contohnya adalah salah satu yang namanya Sri Yantra. Kalau nggak paham, silakan kalian browsing. Sri Yantra adalah representasi semesta dalam bentuk geometri. Terlihat dari 9 segitiga, 4 ke atas untuk Shiva, gagasan dari penciptaan, dan 5 ke bawah untuk Sakti, kekuatan dari penciptaan itu sendiri. Dengan demikian, ini adalah media untuk latihan dalam mencapai kesadaran tertinggi. Dan melalui bidu, merepresentasikan Brahman yang mutlak. Kekuatan yantra didasarkan pada resonansi yang terkait dengan bentuk-bentuk yang menyusun diagram. Oke, sebelum kejauhan, hati-hati dengan mendefinisikan kata Shiva, Sakti, dan Brahman. Percaya deh, itu bukan sesuatu yang seperti pada pemikiran kalian pada umumnya, dan hati-hati dengan kata simbologi dan manifestasi. Saya lanjut. Yantra disebut sebagai salah satu secret geometri yang terbuat dari beberapa bentuk konsentris. Ada kotak, lingkaran, teratai, segitiga, titik, dan lain-lain. Titik atau sering disebut dengan bindu di tengah yantra menandakan kesatuan, asal mula, prinsip manifestasi, dan emanasi. Yantra adalah padanan yoga dari mandala Buddha. Perluasan sosok konsentris ini menjauh dari pusat atau bindu, melambangkan proses evolusi makrokosmik. Sebaliknya, pada saat berkonstruksi menuju pusat, ini bagi manusia merupakan simbol dari proses involusi mikrokosmik. Manusia adalah miniatur dari alam semesta. Semua yang ditemukan di kosmos dapat ditemukan di setiap individu. Dan prinsip yang sama berlaku di alam semesta, berlaku pada kasus makhluk individu. Bagi manusia, tubuh dianggap yang paling sempurna dan kuat dari semua yantra dan dipandang sebagai alat untuk mencapai kesadaran batin. Yantra membuat proses evolusi disadari oleh para ahli-ahli tantraisme. Ini memungkinkan orang yang ahli untuk menelusuri kembali langkah-langkahnya dari dunia multiplisitas yang diarahkan keluar ke fokus persatuan ke dalam. Semua bentuk dasar yantra adalah simbol psikologis yang sesuai dengan kondisi batin kesadaran manusia. Yantra adalah simbol sakral dari proses involusi dan evolusi. Perjalanan spiritual manusia
dari tahap keberadaan material menuju pencerahan tertinggi dipetakan melalui sebuah Sri Yantra. Perjalanan spiritual diambil sebagai ziarah di mana setiap langkah adalah pendakian ke pusat. Sebuah gerakan di luar keberadaan yang terbatas dan setiap tingkat lebih dekat kepada tujuan. Ingat, setiap tingkat lebih dekat kepada tujuan. Melalui filosofi Tantra, seluruh alam semesta adalah perwujudan dari kesadaran murni. Dalam mewujudkan alam semesta, kesadaran murni ini tampaknya terbagi menjadi dua kutub dan aspek, Shiva dan Sakti. Yang keduanya tidak bisa ada tanpa yang lain. Pada manusia, Sakti adalah aspek feminin yang sering disebut dengan Kundalini. Energi potensialnya dikatakan berada pada sumsum tulang belakang. Tujuan dari latihan Tantra Kundalini adalah untuk membangkitkan energi kosmik ini dan membuatnya naik melalui pusat-pusat psikis, cakra-cakra, sebagai daya kesadaran yang terletak di sepanjang poros tulang belakang. Dia kemudian akan bersatu di atas mahkota kepala dengan Shiva yang memiliki kesadaran tertinggi. Persatuan ini adalah tujuan dari sebuah Kundalini Yoga. Penyelesaian dualitas ini mencapai kesatuannya lagi, peleburannya yang mutlak. Dengan penyatuan ini, sang ahli mencapai pembebasan sambil hidup yang dianggap dalam kehidupan kita sebagai pengalaman tertinggi. Penyatuan individu dalam pencapaian pengetahuan tertinggi adalah goalnya. Setelah Kundalini Sakti naik ke atas mahkota kepala dan bergabung dengan Shiva, itu dibuat untuk membalikan arahnya dan kembali beristirahat di pangkal tulang belakang. Gimana? Paham? Asik bukan ketika kita mendapat sebuah pengetahuan baru? Mari sama-sama menambah kualitas otak, karena otak adalah anugerah yang paling keren dari Sang Pencipta. Jangan menjadi generasi pupuk kandang yang hanya bisa bicara satu arah dan sibuk menghakimi orang lain. Apa yang kami jelaskan ini baru sebagian. Dan ini pengetahuan negeri ini, pengetahuan Nusantara. Mata kita terlalu lama ditutup akan fakta pengetahuan warisan dari para pendahulu. Apa yang kita bahas ini baru sebagian. Gimana kalau selanjutnya kita bahas mengenai Tantra Nusantara? Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.